Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kelompok 1. Hari ini kita akan membahas materi yang sangat penting dalam akuntansi, yaitu aset tetap dalam akuntansi perpajakan. Mungkin kalian pernah mendengar istilah penyusutan atau leasing. Nah, semuanya akan dibahas tuntas di video ini. Saya Alicia Putri Sucipto bersama empat rekan saya, Aurelia Renata Damanik, Abigail Alfabella Sugiarto, Naida Salihah Rizwansyah, dan Argalindu Pratama yang akan menemani kalian di video ini. Yuk langsung aja kita mulai. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas di video kali ini? Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dan perolehan aset tetap. Lalu yang kedua, kita akan membahas mengenai akuntansi atas sewa dan leasing. Lalu yang ketiga, kita akan membahas mengenai aturan PMK nomor 72 tahun 2023. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai metode penyusutan serta kasusnya. Langsung saja kita mulai ke videonya. Halo, saya Naida dan saya akan membahas tentang apa sih itu aset tetap dan bagaimana cara memperolehnya. Nah, kita kenal dulu dua sudut pandang. Pertama dari sisi akuntansi. Menurut SAK Etap, aset tetap adalah aset yang berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk disewakan atau untuk tujuan administratif dan diharapkan digunakan lebih dari satu periode. Nah, simpelnya, kalau kalian beli mesin produksi, gedung kantor, atau kendaraan operasional, itulah yang dinamain aset tetap. Oke, untuk dari sisi perpajakannya, tepatnya pasal 11 UU PPH nomor 36 tahun 2008 tentang aset tetap disebutkan bahwa harta yang berwujud yang dapat disusutkan dan harus memenuhi syarat. Yang pertama, terletak di Indonesia. Lalu yang kedua, dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan juga memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Dan yang ketiga, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Harga perolehan itu bukan hanya harga beli loh, tapi ditambah dengan biaya-biaya lain seperti biaya pengiriman, biaya bongkar muat, biaya pemasangan atau instalasi, biaya profesional, dan juga pajak pasukan yang tidak bisa dikreditkan. Nah, kalau ada potongan dagang, itu dikurangi dari harga perolehan. Oke, untuk contohnya itu tersendiri, kita misalkan aja ada PT Sisi membeli kendaraan operasional seharga 200 juta, itu belum termasuk PPN 10%. Jadi total tagihannya tuh 220 juta. Nah, kalau PT Sisi adalah pengusaha kena pajak atau bisa kita kenal PKP, itu PPN-nya tuh bisa dikreditkan dengan debit kendaraan senilai 200 juta dan debit pajak masukan senilai 20 juta, dan untuk sisi kreditnya itu ada kas dan atau bank senilai 220 juta. Nah, kalau bukan PKP, PPN tersebut tuh tidak bisa dikreditkan dan masuk ke nilai aset. Untuk jurnalnya total sendiri ada debit kendaraan senilai 220 juta dan kreditnya itu ada kas atau bank senilai 220 juta. Nah, untuk pembelian impor ada tambahan dari PPH pasal 22 dengan tarif yaitu senilai 2,5% kalau perusahaan punya angka pengenal impor atau API itu, dan 7,5% kalau tidak punya API. Nah, oke, segitu dulu dari saya. Sekarang kita lanjut ke sewa aset. Oke, akan dilanjutkan dengan saya Abigail, dan saya akan membahas tentang akuntansi atas sewa atau yang kita kenal dengan istilah leasing. Menurut SK Etap, sewa terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sewa pembiayaan atau finance lease. Sewa ini secara substansial mengalihkan seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset kepada penyewa, ibaratnya si penyewa sudah hampir seperti pemilik asetnya. Yang kedua ada sewa operasi atau operating lease. Kebalikannya, sewa ini tidak mengalihkan seluruh manfaat dari risiko. Seperti menyewa kendaraan biasa, setelah kontrak selesai kendaraannya bisa dikembalikan. Ketiga ada transaksi jual dan sewa balik, sales and leaseback. Asetnya dijual dulu lalu disewa kembali oleh penjual. Lalu dalam perpajakan ini disebut sewa guna usaha atau SGU. Hanya 2 jenis yang diakui, SGU dengan hak opsi setara dengan finance lease, SGU tanpa hak opsi setara dengan operating lease.
Lalu di SGU ini dengan hak opsi harus memenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama ada total pembayaran selama masa SGU ditambah nilai sisa barang modal harus bisa menutup harga perolehan dan keuntungan lessor. Kedua, masa SGU minimal 2 tahun untuk kelompok 3 dan 3 tahun untuk kelompok 2 dan 3 dan 7 tahun untuk bangunan. Yang tiga, ada perjanjian SGU memuat ketentuan mengenai opsi bagi lease untuk membeli dan tidak membeli aset di akhir masa sewa. Oke, lalu dari sisi pajak, penghasilan pada SGU dengan hak opsi lessor, penghasilan dari angsuran pokok dan bunga bukan objek pajak PPh 23. Beban penyusutan aset tidak boleh dikurangkan. Bagi lease, beban sewa boleh dikurangkan sebagai deductible expense tapi tidak boleh menyusulkan aset. Sedangkan SGU tanpa hak opsi adalah sewa biasa. Lessor boleh menyusutkan aset penghasilan sewa biasa jadi objek PPh final atau PPh 15 atau PPh 23. Lease boleh mengurangkan beban sewa dan wajib memotong PPh pasal 23 atas pembayaran sewa. Oke, di situ sudah paham soal leasing, maka kita sekarang masuk ke aturan penyusutan terbaru yang akan saya serahkan ke teman saya selanjutnya. Halo, saya Aurel. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Abigail. Di sini saya akan ngejelasin aturan baru yang mengubah cara kita menghitung penyusutan dalam perpajakan. Dasar hukumnya adalah UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau yang bisa kita sebut UU HPP yang diperinci dalam PMK nomor 72 tahun 2023. Perubahannya apa sih? Yaitu sebelumnya masa manfaat penyusutan maksimal 20 tahun. Sekarang wajib pajak boleh menyusutkan lebih dari 20 tahun sesuai masa manfaat sebenarnya menurut pembukuan mereka. Di dalam PMK nomor 72 tahun 2023, masa manfaat untuk kelompok aset tetap sama seperti sebelumnya. Kelompok 1 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun, dan kelompok 4 20 tahun. Dalam peraturan baru, bangunan permanen kini bisa disusutkan lebih dari 20 tahun sesuai masa manfaat sebenarnya, asalkan wajib pajak menyampaikan pemberitahuan ke Direktorat Jenderal Pajak. Pemberitahuan ini berlaku untuk harta yang dimiliki sebelum tahun pajak 2022 dengan batas waktu paling lambat 30 April 2024. Pemberitahuan dilakukan oleh wajib pajak pusat, bisa lewat DJP online atau langsung atau lewat pos. Nah, isinya itu meliputi identitas wajib pajak, nama harta, tanggal perolehan, nilai perolehan, masa manfaat menurut wajib pajak, dan lokasi harta. Nah, aturan serupa berlaku untuk amortisasi harta tak berwujud dengan masa manfaat lebih dari 20 tahun. Wajib pajak bisa memilih pakai masa manfaat 20 tahun atau sesuai pembukuan. Ada juga ketentuan khusus untuk bidang usaha kehutanan, perkebunan, dan peternakan. Tanaman kehutanan dan tanaman keras disusutkan 20 tahun. Ternak yang mulai menghasilkan setelah lebih dari 1 tahun disusutkan 8 tahun. Dan ternak yang menghasilkan dalam 1 tahun disusutkan sampai 4 tahun. Ini adalah aturan yang baru. Oke, aturannya tadi sudah kita kuasai. Sekarang kita lihat bagaimana cara hitungnya. Kan nama saya Arga. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang metode penyusutan dan cara perhitungannya. Menurut SHK etap terdiri dari 3 metode penyusutan. Yang pertama yaitu metode garis lurus, yang beban penyusutannya tiap tahunnya sama rata. Dan yang kedua ada metode saldo menurun, yang beban penyusutannya makin kecil dari tahun ke tahun. Dan yang ketiga yaitu metode jumlah unit, yang beban penyusutan dihitung berdasarkan output atau produksi. Dan menurut perpajakan dalam pasal 11 UU PPh, pilihannya hanya ada 2, yaitu untuk bukan aset atau bukan bangunan boleh pakai garis lurus atau saldo menurun, dan untuk bangunan hanya diperbolehkan menggunakan garis lurus. Selanjutnya ada kelompok harta dan tarif penyusutan. Jadi untuk kelompok harta akan dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok 1 dengan masa manfaat 4 tahun akan dikenakan tarif lurus sebesar 25% dan untuk saldo menurunnya 50%. Untuk kelompok 2 dengan masa manfaat 8 tahun akan dikenakan tarif lurus sebesar 12,5% dan saldo menurun 25%. Dan untuk kelompok 3 dengan masa manfaat 16 tahun akan dikenakan tarif lurus sebesar 6,25% dan untuk saldo menurun sebesar 12,5%. Dan untuk kelompok 4 dengan masa manfaat 20 tahun akan dikenakan tarif garis lurus sebesar 5% dan untuk saldo menurun 0%. Dan untuk bangunan permanen dengan masa manfaat 20 tahun akan dikenakan tarif garis lurus sebesar 5% dan untuk bangunan tidak permanen dengan masa manfaat 10 tahun akan dikenakan tarif lurus
tarif garis lurus sebesar 10%. Selanjutnya untuk contoh perhitungannya, di sini kita ada PT Maju. Jadi PT Maju itu membeli 3 aset di awal tahun 2014 dan semua aset itu masuk kelompok 3 dengan masa manfaat 8 tahun. Metode yang digunakan adalah garis lurus dengan tarif 12,5% per tahun. Jadi untuk aset yang pertama yaitu mesin 1 yang dibeli dengan harga 200 juta dan mesin 2 dengan harga 150 juta dan truk yang sebesar 70 juta. Maka perhitungannya mesin 1 200 juta itu dikali dengan tarifnya 12,5% yang menghasilkan 25 juta, dan untuk mesin 2 12,5% akan dikali dengan 150 juta dengan hasil 18,750.000, dan truk sebesar 70 juta dikali dengan 12,5% yang akan menghasilkan 8.750.000. Maka total penyusutan tahun 2014 sebesar 52.500.000. Nah, untuk contoh kasus yang kedua, ada contoh kasus dari PMK nomor 72 tahun 2023 yang dimana ada PT Jaya Abadi membeli gedung pabrik sebesar 1 miliar rupiah. Nah, di Januari 2017, awalnya disusutkan selama 20 tahun dengan tarif 5%, tetapi menurut pembukuan masa manfaat sebenarnya adalah 30 tahun. Dan pada Desember tahun 2022, PT Jaya Abadi ini menyampaikan pemberitahuan ke DJP karena disusutkan sudah 5 tahun, jadi sisanya sebesar 25 tahun. Jadi tarif penyusutan barunya kita bisa hitung dari 1/25 dikali 100 sehingga menghasilkan angka 4% per tahun. Jadi mulai tahun 2022 PT Jaya Abadi menggunakan tarif 4% atas nilai sisa buku fiskal gedungnya. Nah, gimana, udah kegambar belum dari contoh kasusnya? Nah, bagaimana nih pembahasan dari materi tadi? Dari materi tadi kita bisa belajar bahwa aset tetap dalam perpajakan ini punya aturan yang cukup detail, mulai dari mencatat perolehannya, bagaimana sewa atau leasing diperlakukan, dan bagaimana cara menghitung penyusutan sesuai ketentuan pajak yang berlaku. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa. Dadah. Bye. Terima kasih Bu Diva.